PSI mulai promosikan Gibran jadi Capres 2029, netizen, pikirannya cuma Pilpres, janji 19 juta lapangan kerja nol besar. Mas, mana janjinya? Semua cowok sama aja ya? Mana janji manismu? Mas, mana 19 juta lapangan pekerjaannya? Kok nggak ada malah jadinya 19 juta lapangan padel? Mas Gibran, tolong ya diperbanyak bacanya, perbanyak literasinya, dan juga jangan makan asam sulfat mulu. Ya nanti. Itu ya. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Pak katanya mau buka 19 juta lapangan pekerjaan. Kok sekarang masih banyak yang nganggur? Mana nih Pak? Dapat beng-beng. Makasih ya Kak. Ini ambil mic-nya. Ini mic sudah nyala, ngomong aja. Aduh, matanya ngantuk banget. Mas, next time kerjanya lebih bener aja ya. Kalau bisa izin. Yeah. Beng-bengnya habis. Oh, ada. Bapak, tolong berikan kami 19 juta lapangan tersebut. Terima kasih. Kita masih bahas pidato lagi ya Mas, karena saya masih concern tentang satu hal nih dari pidato. Karena Mas Wapres itu menyampaikan mengenai ketimpangan AI nih Mas. Yang Mas Wapres highlight adalah soal inklusivitas. Tapi kalau kita lihat nih Mas, warga plus 62 ini ya, ini masih banyak loh Mas yang khawatir ya bahwa keberadaan AI ini akan menghilangkan peran manusia di sejumlah pekerjaan. Sementara masih banyak nih yang berjibaku cari kerja. Apa Mas langkah pemerintah terkait ini? Apalagi kan Mas Wapres sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Coding emangnya nanti ya anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. SMA, SMK, dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Yang jelas ini prosesnya masih bertahap, dan sekali lagi Pak Presiden itu menaruh concern yang sangat besar pada dunia pendidikan. Jadi kita harus mengikuti tantangan zaman, harus kita jelaskan sekali lagi, yang namanya AI tidak akan menggantikan manusia. Justru ini akan menunjang pekerjaan sehari-harinya manusia. Jadi saya yakin tidak akan tergantikan. Dan beberapa sekolah yang saya kunjungi sudah kita berikan pelajaran-pelajaran ya basic prompting dan lain-lain. Respon anak-anak luar biasa dan mereka belajarnya super cepat. Inilah kenapa harus kita siapkan guru-gurunya. Di sosmed kita juga secara konsisten mengupdate juga
perkembangan anak-anak ini di sekolah-sekolah. Beberapa pesantren juga sudah kami sentuh. Mereka sekarang ngaji pakai AI juga. Jadi, Ngaji pakai AI? Iya, jadi Kayak gimana? AI itu bisa digunakan untuk apa saja. Dunia pendidikan, pelayanan publik, semuanya sekarang pakai AI. Jadi kita harus siap. Tapi gimana nih Mas, maksudnya bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu, banyak yang ngeluh, Ya. susah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Aku cuma pengen ngomong langsung aja sih Mas. Kalau misalnya mau ngomong nih, tolong belajar dulu. Sombong amat. Gak usah asal ngomong, gak usah lari ke bapak. Coba dipahami dulu pakai empati. Kalau kita di sini sebenarnya mau dukung, tapi kadang gak bisa gitu. Beng-bengnya? Ini beng-bengnya, Pak. Nggak mau. Nggak mau lagi. Beng-bengnya kayak Cepat ditungguin. ambil itu semua. Buat Mas Gibran. Taruh. Nah ini dikit sih, deketin. Nggak tahu. Kerjanya pelangap pelongo, gua nggak ngerti. Kita kayak Mas Gibran, kurang-kurangin pelangap pelongonya. Love you. Makasih. Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Presiden, tolonglah lebih peka ke Aceh, no teman-teman kita banyak yang belum dapat bantuan, rumah-rumahnya gimana coba, apa solusinya? Jangan cuma bilang udah kelar, tapi kan kenyataannya masih pada belum. Peka dikit, makasih. Udah, selesai. Mundur Mas. Mana ping-pingnya? Nggak ada. Oh, mic-nya sudah nyala. Mau nyampein apa ke Mas Gibran? Coba kamu dulu. Kayak ini konten di TikTok. Iya kayak. Apa ya? Coba biar. Mas Gibran belajar. Ambil aja. Oh iya. Mas Gibran belajar yang giat ya, biar nggak bodoh. Makasih. Ambil beng. Memang ada calon wapres lebih baik daripada Gibran. Siapa calon wakil presiden yang punya pengalaman seperti Gibran? Kalau Pak Prabowo sebagai incumbent berpasangan dengan Gibran sebagai incumbent, itu pasti akan peluangnya jauh lebih besar. Oke. Karena kenapa? Di luar Mas Gibran, Pak Prabowo kan sebagai teknokrat. Orangnya sangat intelektual, terus kemudian bermain di level elit. Nah, kalau berpasangan sama Mas Ahaye juga karakternya hampir sama, ini akan melemahkan Pak Prabowo menurut saya. Ya, dia butuh yang ke akar rumput. Ya, dan itu hanya dipuji oleh Mas Gibran. Oke. Ahmad Ali mengaku dalam podcast dengan gaspol.kompas.com itu dia secara konsisten membahas hubungan baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional yang saat ini tercermin dalam duet Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Berbagai judul pemberitaan media yang beredar itu menurutnya berpotensi menimbulkan makna berbeda dari isi pembahasan sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang di waktu itu yang dibahas di kompas.com, gaspol.kompas.com. Nah, ini saya membacanya ini di kompas.com ya. Judulnya pada waktu itu adalah PSI di Gaspol hari ini _2 Gibran bisa jadi kompetitor kuat di 2029.
Ini tayang di kompas.com tanggal 22 Januari 2026. Ini pukul 19.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari apa ini? Hari Jumat ya kalau bukan, hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ini partai kenapa dah yang dipikirin menang-menangan mulu? Pemilu masih jauh, Bolo. Nih aku mau tanya serius kepada kader PSI atau para pendukung partai PSI nih. Kalian serius dukung partai kayak gini? Programnya nggak jelas, kerjanya ngapain nggak tahu, tapi yang dipikirin cuma menang pemilu mulu. Heran deh, partai kayak gini yang mikirin cuma kekuasaan dan menang-menangan, kalau masih dapat suara di tahun 2029, udah gila nih negara. Orang mah ya kalau waras, yang dipikirin ya kerjanya dulu, buktikan dulu, hadir dulu kepada masyarakat, baru ngomongin menang-menangan pemilu. Lah ini belum ngapa-ngapain, cuman kampanye, kekuasaan mulu yang dipikirin. Aduh. Kita bisa menafsirkan secara harfiah bahwa Gibran adalah calon presiden terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari Gibran, dan dengan begitu kan termasuk Prabowo. Ya, kenapa kok Prabowo dibawa-bawa? Ya karena kalau ngomong calon presiden pada Pilpres 2029, tentu saja nama Prabowo berada dalam daftar teratas. Kenapa? Ya karena selain dia incumbent, sekarang presiden yang menjabat, Partai Gerindra itu secara resmi dalam Kongres luar biasa di Sentul, ini awal Februari 2025, tempatnya di Hambalang sebenarnya, walaupun Hambalang termasuk daerah Sentul juga ya. Jadi kalau Hambalang kan kita mengacu pada rumahnya Prabowo di Bukit Hambalang, yang berlangsung pada awal Februari 2025 kan telah memberi mandat Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden. Mandatnya sih banyak pada itu ya. Dia menjadi terpilih menjadi ketua umum lagi, terpilih menjadi ketua Dewan Pembina, dan diberi hak untuk menyusun sebagai formatur tunggal menyusun kepengurusan Gerindra, dan yang paling penting itu sebagai calon presiden lagi pada Pilpres 2029. Lucu tapi memuakkan. Dalam sejarah Republik ini tidak ada wakil presiden yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai lawan presidennya sendiri di tahun pertama pemerintahan. Mereka paham etika kekuasaan, paham tata krama kenegaraan, paham bahwa stabilitas negara lebih penting dari syahwat politik. Tapi hari ini beda. PSI, partai yang hidup dari bayang-bayang Jokowi, sudah berani mendeklarasikan Gibran sebagai calon lawan Prabowo di 2029. Bahkan ketika pemerintahan baru belum genap setahun berjalan. Ini bukan visi, ini ambisi brutal tanpa malu. Lebih menjijikan lagi, saat Sumatera dilanda bencana, rakyat menjerit, lingkungan hancur, PSI justru bungkam 1000 bahasa. Tidak ada empati, tidak ada keberpihakan, tidak ada rasa krisis. Tapi soal rebut kekuasaan dari Prabowo, mereka paling depan, paling ribut, dan paling agresif. Ini menunjukkan satu hal, bagi mereka kekuasaan lebih penting dari kemanusiaan, ambisi lebih penting dari penderitaan rakyat, dan politik bukan alat pengabdian tapi alat balas budi dan pelanggengan dinasti. Kalau di tahun pertama saja sudah sibuk menikam dari dalam, lalu kapan mereka peduli pada rakyat? Diam saat bencana, berisik saat kursi kekuasaan. Itu bukan partai masa depan, itu budak kekuasaan yang tak tahu etika dan tak punya nurani. Bangsat. Jadi kalau ngomongin calon presiden pada tahun 2029 dan kemudian dia menjadi yang terbaik di situ, nggak ada yang lebih baik dari Gibran, kan ya nggak salah kalau kemudian Prabowo dimasukkan di dalam daftar. Sejak awal ketika membaca berita tersebut saya sudah mencium, ini bakal bermasalah ini ya. Kenapa? Kan Gibran saat ini adalah wakil presidennya Prabowo. Dari sisi masa jabatan, Prabowo kan baru pertama kali menjabat. Ya sangat wajar bila Prabowo itu, apakah Prabowo sendiri atau para pendukungnya ingin agar dia maju kembali dong sebagai calon presiden pada tahun 2029. Apalagi kan jelas partai sudah memberi mandat. Secara etika maupun politis, pernyataan Ahmad Ali ini memang kurang tepat ya. Karena ini pasti bagaimanapun juga akan menimbulkan ya perasaan tidak nyaman atau gangguan hubungannya dengan Presiden Prabowo dan para pendukungnya. Bayangkan saja ada wapres yang sedang menjabat, kemudian dinilai lebih baik dibandingkan presidennya, kendati sekali lagi kalimatnya tidak langsung menyebut nama Prabowo, tapi kalimat emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran. Coba, kalau menurut Anda apa artinya ini? Jelas ini kan pernyataan eksplisit ya, karena ini kutipan langsung loh.
Padahal selama ini kan kalau kita lihat gaya politik, cara politiknya Jokowi, dia selalu menyatakan pada para relawannya itu agar mengawal pasangan Prabowo Gibran untuk dua periode. Jadi nggak bersaing dengan Prabowo. Jadi wakil presiden targetnya bukan presiden. Dari sini saja udah beda antara Ahmad Ali dengan Jokowi ya. Ih, dasar si kutu loncat. Sekarang aja lu sibuk klarifikasi, nggak ngaku udah ngomong begitu. Nih ya, lu dengar baik-baik video lu sendiri, Bang. Itu akan berbahaya kalau kemudian ini dilepas. Oh, justru bahwa ketika nanti suatu saat Prabowo dan Gerindra ini melepas seorang Gibran, itu malah bahaya. Bisa jadi kompetitor yang... Iya, bisa jadi berbagai kompetitor kan. Dan kompetitor yang cukup kuat. Sangat kuat dulu saya. Makanya Bang, jangan kebanyakan minum asam sulfat lah. Kan jadi goblok lu. Ahmad Ali, pemilu tuh masih jauh. Tapi lu udah sibuk bikin ramalan 2029. Jangan-jangan dugaan gue bener. Kalau si Fufafa memang sedang disiapkan. Bukan untuk setia, tapi untuk menusuk Pak Prabowo. Ya seperti bapaknya dulu, si Jokodok itu loh. Jokodok itu lahir dari rahim politik Ibu Megawati, dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Taunya ketika kekuasaan ada di tangannya, yang pertama kali si Jokodok lakukan adalah menusuk secara nyata kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ya, beliau adalah Ibu Megawati. Gua jadi inget ya, pepatah bilang gua tuh jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, sekarang kita lihat anaknya, si Fufafa, sepertinya nih akan mengikuti jejak bapaknya si Jokodok, menusuk Pak Prabowo dengan senyum sopan, menusuk dari belakang. Ceritanya kok seperti diulang ya? Ya, cuma tokonya aja yang beda. Skemanya sama, skenarionya sama. Sebagai orang Jawa, Jokowi itu apa ya? Kalimat-kalimat semacam ya yang menimbulkan sensitivitas semacam itu pasti dihindari ya. Kendati sesungguhnya Prabowo sendiri juga pasti tahulah bahwa Jokowi pasti menginginkan Gibran, anaknya ini menjadi calon presiden pada tahun 2029 karena dari sisi timing timing politik itu kapan lagi ya kalau nggak tahun 2029. Kalau menunggu sampai tahun 2034 ya sangat berat. Karena Gibran itu sama-sama kita tahu lah dia bisa menjadi calon wakil presiden dan bahkan kemudian terpilih menjadi wakil presiden karena Jokowi bapaknya pada waktu itu masih menjadi presiden. Pada Pilpres 2024 saja itu peluang Gibran untuk menang Pilpres itu sangat kecil kalau tanpa campur tangan bapaknya. Nah kalau 2024 saja seperti itu, bagaimana tahun 2029? Ya Jokowi itu sampai sekarang diyakini masih punya akses yang kuat di pemerintahan. Nah, terutama di kalangan aparat penegak hukum gitu ya. Jadi ya ini dia masih bisa lah melanjutkan permainan-permainan dia yang dia lakukan saat dia menjadi presiden. Tapi tentu saja nggak bisa sepenuhnya seperti pada tahun 2024 ya. Jadi syaratnya ya kalau dia masih mau dapat akses kekuasaan dia bergabung dengan Prabowo sebagai presiden incumbent. Dan gue pengen bilang ke Pak Prabowo, Pak, hati-hati, sejarah di Republik ini bukan ditulis oleh pengkhianat yang kasar, tapi oleh pengkhianat yang terlihat santun, bicara lembut, kelihatannya nurut, tapi pelan-pelan udah nyiapin pisau di belakang, Pak. Karena gue ngeliat satu pola yang konsisten dari keluarganya si Jokodok ini. Bukan karakter yang tahu balas budi, tapi karakter pengkhianat. Dan kocaknya nih, si Ahmad Ali juga bilang bahwa katanya nggak ada calon presiden yang lebih baik dari Fufafa. Wih, bener banget tuh Bang. Top, terbaik buat pelangga-pelongonya, terbaik buat hasil karbitannya. Karena faktanya nyata, semua orang di Republik ini bahkan dunia juga tahu kalau si Fufafa itu bukan produk sebuah perjuangan. Si Fufafa itu produk karbitan. Naik bukan karena sebuah proses, naik bukan karena prestasi, naik bukan karena rekam jejak kepemimpinan. Naik karena dua hal aja, bapaknya presiden, pamannya ketua Mahkamah Konstitusi. Tanpa Anwar Usman yang merusak marwah Mahkamah Konstitusi, tanpa si Jokodok yang buka jalan dengan tangan kekuasaannya, si Fufafa nothing. Fufafa hari ini adalah contoh paling telanjang tentang kehancuran mental generasi muda, hancurnya mental meritokrasi, hancurnya makna sebuah proses, hancurnya keadilan bagi jutaan anak muda lain yang berjual dari nol. Ya, by the way, untuk generasi muda, ingat selalu warisannya si Jokodok. Kalau bapakmu presiden, aturan bisa dirubah.
kalau pamanmu ketua Mahkamah Konstitusi, undang-undang bisa dirubah. Ini Gibran ini kan kalau di guyonan di kalangan netizen kan disebut nyari kerja saja dicarikan bapaknya, tapi cari kerjanya cari kerja sebagai wapres. Nah ini sekarang masa mau cari kerja lagi sebagai presiden dicarikan lagi bapaknya. Nah bapaknya kan bukan siapa-siapa lagi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, nah ini yang pasti sangat dipahami oleh Jokowi. Ini hasil survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Gibran itu ternyata masih sangat rendah, bahkan setelah 1 tahun menjadi wakil presiden. Ini menurut saya juga pasti akan menjadi pemikiran yang berat oleh Jokowi ya. Kenapa? Karena harusnya kan kalau seorang yang incumbent, meskipun dia posisinya dia hanya wakil presiden, ya nggak sejelek itulah ya surveinya ya, nggak kalah lah dengan yang lain-lain, paling dia kalah dengan presiden dan normal saja lah gitu ya. Jadi ini sekarang jangankan dibandingkan dengan Presiden Prabowo yang dalam sebuah survei yang baru saja dirilis oleh Median itu posisinya teratas ya. Lawan Anies Baswedan yang oleh kalangan pendukung Jokowi disebut pengangguran aja, nggak punya pekerjaan aja, elektabilitasnya itu sangat jauh. Dalam rilis hasil survei terbaru, survei lembaga survei Median, nama Gibran itu hanya berada di peringkat ke-7. Itu pun sangat jauh ya dari nama Prabowo dan Anies Baswedan yang berada di peringkat pertama dan kedua. Apalagi kalau kita lihat dari persentasenya. Ini saya bacakan ya, daftar 10 besar dari responden pengguna sosial media yang disurvei periode 9 sampai 13 Januari 2026. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan jika pemilu diadakan saat ini, siapa tokoh yang akan Anda pilih menjadi calon presiden Republik Indonesia? Ini top of mind ya, berarti di benak publik ya. 10 besarnya capres sementara itu adalah 1. Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden, 27,8%. Nah yang sangat mengejutkan ternyata Anies Baswedan itu ada di urutan kedua. Dia persentasenya 19,9%, nggak sampai 7% ya selisihnya dengan Presiden Prabowo. Yang ketiga di bawahnya ini padahal itu sekarang katanya gubernur yang paling populer ya. Jadi Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat itu hanya 17,4% di bawah Anies Baswedan. Yang keempat Purbaya Yudisadewa, meskipun di perangkat keempat ini jauh sekali nih dibandingkan dengan 3 besar tadi. Menteri Keuangan ini memperoleh 4,0%, kemudian kelima Ganjar Pranowo ex Gubernur Jawa Tengah 3,3%, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur itu 2,9%. Nah di peringkat ke-7 ini Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI hanya 2,4%. Di bawahnya itu Basuki Cahayapurnama, ex Gubernur Jakarta 2,0%, Mahfud MD ini pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 hanya 1,6%, dan kemudian Pramono Anung Gubernur Jakarta saat ini 1,2%. Pernyataan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mulai mempromosikan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon presiden, mendapat tanggapan dingin publik. Pasalnya, masih banyak program dan janji-janji yang pernah dilontarkan Gibran yang belum terpenuhi. Salah satu yang mengemuka terkait janji 19 juta lapangan kerja. Hal itu tampak dalam unggahan akun @nodots di Instagram. Akun tersebut membahas pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang mulai mempromosikan Gibran. Unggahan akun itu pun mendapat banyak komentar dari netizen. Bencana Sumatera belum selesai, berbagai wilayah Jawa banjir, yang ada di pikiran PSI dan Jokowi cuma 2029, Pilpres dan 2 periode terlalu terang benderang haus kekuasaan, tulis akun @official di kolom komentar. Wakil Presiden masih minus banyak, mau jadi presiden, balas akun @mr_Kusnadi. Janji 19 jet lapangan pekerjaan 0 besar, udah kepedean maju 2029. Berak, sindir lainnya. Diketahui, Ketua Harian PSI Ahmad Ali menilai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kandidat kuat dalam kontestasi Pilpres 2029. Menurutnya, Gibran memiliki modal politik besar yang jarang dimiliki tokoh seusianya, yakni pengalaman strategis sebagai wakil presiden RI selama 1 periode, meski pada 2029 usianya baru 42 tahun. Ahmad Ali menegaskan pengalaman eksekutif tersebut menjadi pembeda utama dibanding tokoh muda lain yang kerap disebut sebagai calon presiden, termasuk AHY dan Muhaimin Iskandar.